that's rich? Nobody. Nobody. Arrest anyone? Saat Hoods berlari kembali ke rumah, dia menelpon David dan memperingatkannya untuk menjaga dirinya sendiri karena mungkin Julian sedang mengirim anak buahnya ke sana. Setibanya di rumah, Hoods papung Ryan untuk menghilangkan semua darahnya. Setelah itu, ia membebaskan keluarganya dari ruang bawah tanah, di mana Becca dan Brad benar-benar dibuat terkejut saat melihat banyak sekali mayat yang boleh saja dibunuh oleh suaminya. Hoods lalu mengirim Becca dan anak-anaknya pergi ke tempat yang aman. Dari sinilah Becca baru mengetahui kalau suaminya bukan orang sembarangan. I need to take care of this line for the last time. Ia lalu berjanji kepada Hoods kalau ia akan menjaga anak-anak sampai Hoods kembali. Beberapa saat setelah Becca pergi, Hoods mengumpulkan mayat anak buah Julian dan membawa mereka ke ruang bawah tanah. Dia lalu mulai berbicara tentang masa lalunya dan menceritakan pekerjaan terakhirnya, di mana saat itu Hoods harus membunuh seorang pria yang menggelapkan uang milik militer Italia. Tapi saat hendak dibunuh, si pria memohon untuk memberikan kesempatan hidup sambil menangis. Mengetahui kalau si pria benar-benar menyesali perbuatannya, Hoods pun akhirnya membiarkan si pria hidup secara diam-diam. Ketika Hoods melacak pria itu kembali, ia menemukan bahwa si pria benar-benar taubat dari pekerjaan kotornya dan malah menikah dengan seorang wanita hingga memiliki 2 anak dan tentunya hidup bahagia. Dari situlah Hoods mengaku kalau ia sangat iri, dan hal inilah yang membuat Hoods pensiun demi berumah tangga. Hoods kemudian mengambil puluhan emas batangannya dan membakar seluruh rumah. Setelah itu, ia mengambil mobil baru milik tetangganya dan pergi untuk membuat lebih banyak rencana guna menghadapi pasukan Julian. Sementara itu, 2 preman suruhan Julian mendatangi panti jompo untuk membunuh David, ayah Hoods. Keduanya lalu menemukan David sedang tertidur dan ini menjadi kesempatan mereka untuk membunuhnya. Namun, tanpa diduga, David ternyata pura-pura tidur dan langsung membunuh mereka dengan senapan shotgun. Di sisi lain, Hoods membawa semua emasnya ke Eddie untuk membeli pabriknya. Namun Charlie tidak senang karena menurutnya hal ini akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Charlie lalu mencoba menyerang Hoods, tetapi Hoods lebih dulu memukul wetengnya sampai kesakitan. Setelah Eddie menerima pembayarannya, Hoods mulai mengatur ulang tempat itu dan memasang berbagai macam jebakan di mana-mana. Selesai membuat jebakan, Hoods tanpa memiliki rasa takut mendatangi The Opsak dan membunuh semua penjaga di tempat itu. Tidak cuma itu, Hoods juga sengaja membakar semua uang Julian dan para mafia lainnya. Setelah membakar semua uangnya, Hoods entah bagaimana malah mendatangi klub malam milik Julian sambil makan keluban. Para anak buah Julian pun langsung mengepung Hoods, tetapi mereka langsung ketakutan ketika Hoods menunjukkan ranjau Claymore yang diikatkan di jarinya untuk berjaga-jaga. Julian lalu menyuruh anak buahnya pergi guna berbicara dengan Hoods. Dalam obrolan itu, Hoods mengungkapkan bahwa dia telah menghancurkan semua yang dia miliki Julian. Hal ini pun tentu saja membuat Julian marah besar. I burned it. I'm shocked! You could come after me. You killed my brother. Fucking do! Saat Hoods mulai berjalan pergi, Julian akhirnya memutuskan untuk melawannya. Ia dan para anak buahnya lalu mengejar Hoods, bahkan menembakinya dengan ratusan peluru. Hoods lalu memancing mereka ke pabrik. Tapi sayangnya sebelum masuk ke dalam, Hoods terkena tembakan di bagian bahunya. Untungnya, di waktu yang sama, Hoods mendapatkan bantuan dari Harry dan David. David kemudian mengungkapkan kepada putranya bahwa dia sudah berusaha pensiun, tetapi ia tidak bisa karena sejatinya David adalah seorang agen yang sering membunuh targetnya.
Ketiganya kemudian mulai menembaki para musuh, menusuk dan meledakkan beberapa bom. Dan dengan kerjasama yang sangat hakiki, ketiganya akhirnya berhasil menyingkirkan para anak buah Julian hingga menyisakan Julian seorang diri. Namun sayangnya, peluru mereka habis dan Harry mendapatkan luka tembak di bagian bahunya. You out. Karena tak ada pilihan lain, Hoods pun mengambil bom ranjau dan menempelkannya ke jendela kaca anti peluru. Setelah itu, ia berlari menuju ke Julian dan menarik pinnya sehingga bom meledakkan Julian ke dinding dan langsung membunuhnya. Hoods lalu berterima kasih kepada Harry dan David atas bantuan mereka, tetapi ia menyuruh mereka pergi tepat saat polisi tiba. Sebelum Hoods ditangkap, dia tak sengaja menemukan kucing dan membawanya untuk Sammy. Me? Who the fuck are you? Setelah ditangkap, Hoods diinterogasi oleh dua detektif yang menanyakan siapa Hoods sebenarnya, karena mampu membunuh puluhan orang dalam hitungan jam. Meskipun ditanyai beberapa kali pertanyaan, Hoods masih memberitahu mereka bahwa dia bukan siapa-siapa. Di saat itu juga, dua detektif itu menerima panggilan telepon, di mana si penelepon langsung membuat mereka terdiam. Dan entah bagaimana, mereka langsung melepaskan Hoods tanpa syarat. Dan ternyata, Hoods ini bekerja untuk intelijen Amerika Serikat. That's rich. Nobody. 3 bulan kemudian, Hoods dan Becca mencari rumah baru sambil dipantau oleh agen biru. Agen biru itu lalu mendapatkan telepon tidak dikenal untuk Hoods, di mana si penelepon memberitahu kalau Hoods tidak perlu membayar rumahnya. Dia dan Becca kemudian bertanya apakah rumah ini memiliki ruang bawah tanah. A basement. Di adegan akhir kredit, kita diperlihatkan Harry dan David yang memutuskan untuk berkelana sambil membawa beberapa senapan. Dari sinilah terungkap kalau Harry juga sama seperti Hoods, namun bedanya Harry masih bekerja untuk intelijen. Dan film pun berakhir.